Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya ya. Baik, untuk malam ini ya, pertemuan kita yang ke-15, pembahasannya tentang Internet of Things, a survey on enabling technologies, protocols, dan application. Jadi bagaimana survei kita dengan menggunakan dari sisi aplikasi, protokol, dan juga teknologi dari sisi Internet of Things ya. Nah, kemudian ini ada merupakan gambar ya dari picture dari IoT ya secara market vertikalnya dan juga integrasi horizontalnya ya. Ada dengan transportasi ya, ini ada transportasi dengan kereta, kemudian dengan transportasi darat, kemudian ada dengan pesawat udara, kemudian ini dengan dunia industrinya ya, pabrik, kemudian ini dari sisi market pemasarannya, kemudian ini dari sisi sekolah ya, kemudian dari sisi vehicles kendaraan supporting, kemudian ini dari smart home-nya, kemudian dari pertaniannya, agriculture-nya ya, kemudian dari healthcare-nya, peduli kesehatannya. Ini merupakan secara terintegrasi aplikasi domainnya ya, merupakan dari service secara horizontal. Ini jadi integrasinya dengan menggunakan tentunya teknologi Internet of Things ya. Nah, dari sisi peluang market, nah ini ada beberapa potensial ya, peluang market dari sisi aplikasi IoT ya. Ini juga bisa menjadi ini kalian nanti ke depannya untuk pembuatan judul skripsi ataupun tugas akhir ya. Di mana project market terbesar ya untuk dominan aplikasi IoT pada tahun 2025 itu 41% bidang kesehatan. Kemudian manufaktur 33%, kemudian electricity 7%, kemudian dari infrastruktur urbannya 4%, kemudian security 4%, ya. Ini dia potensial ekonominya, dampak potensial ekonomi dari aplikasi IoT. Kemudian resource attraction-nya 4%, agriculture-nya 4%, kemudian retail 1%, vehicle 2%. Lebih banyak itu adalah aplikasi dari sisi health, kesehatan. Nah, ini jadi peluang nanti kalian untuk bisa pengembangan apa yang rencana kalian mau tulis, mau buat, mau riset. Nah, ini bisa ke kesehatan dan ke manufacturing. Lebih persenannya peluang potensi ekonomi ya. Itu sangat tinggi ya. Kalau beberapa layer IoT arsitektur kalian sudah pernah sudah disampaikan ya. Kemudian dari sisi elemen. Nah, ada elemen IoT itu ada identifikasi ya, ini dia. Identifikasi, kemudian ada sensing, kemudian ada komunikasinya, kemudian ada computation-nya, kemudian ada service pelayanannya, kemudian ada semantics-nya. Nah, ini elemen-elemen yang ada di IoT ya. Nah, kemudian bagaimana tabel ya? Ini ada beberapa tabel tentang pembangunan blok dan teknologi daripada IoT itu sendiri ya, di mana elemen IoT itu ada identifikasi, kemudian ada proses naming, ada proses alamat, kemudian ada sensing, ya di mana sampel penamaan ada menggunakan EVC atau Ucode, addressing-nya dengan IP44 atau IP46, dari sensing-nya itu adalah smart sensornya seperti apa, kemudian wearable sensing device ya. Nah, ini dia IoT elemennya ya, tabelnya. Kemudian ini adalah merupakan sampelnya ya. Sampel dari communication, misalnya menggunakan apa komunikasinya? RFID, kemudian ada Bluetooth, ada Wi-Fi, ada Z-Wave, ada Wi-Fi Direct, kemudian ada LTE ya. Computation, nah komputernya itu ada dua, ada hardware,
Dan juga ada softwarenya, hardwarenya misalnya apa sampelnya? SmartThings, kemudian Arduino, kemudian Intel Galileo, kemudian GateGetter, smartphone. Nah, dari sisi software apa? Cloud, ada OS, ya, kemudian ada Red OS, ada Android. Nah, dari sisi service, pelayanan, ada identity related, shifting-nya, kemudian ada informasi aggregation-nya, smart grid, termasuk ya. Nah, semantiknya apa? Ada RDF, ada OEL, ada EXIC-nya, ya. Nah, ini kemudian bagaimana fungsional dari sisi OAuth-nya, ya. Ini ada REST misalnya internet istirahat ya, bagaimana kemudian code environment lingkungan, ini server, client terkoneksi, terintegrated ya. Ini dari sisi, nah ini arsitektur dari MQTT ya. MQTT ini merupakan Message Queen Telemetry Transport ya. Jadi pesan yang dari sisi protokol dikenalkan, diintroducekan dengan menggunakan Andy Stafford atau dari sisi IBM-nya, dan juga dengan Arlen Niver yang dari Arcom ya, tahun 99, dan standarnya pada 2013 yaitu Oasis ya. Ini dia proses arsitektur MQTT-nya. Di mana dari sini ada publisher-nya, itu ada publish ya, kemudian ada topics-nya, broker, dan ada subscribers-nya, prosesornya. Nah, kemudian, nah ini dari sisi masuk ke codingan aplikasi ya, itu tadi ya. Kemudian dari sisi konsep model DDS-nya. Nah, ini dia bagaimana aplikasi 1, 2, 3, kemudian domainnya ya, reserve, sebagainya. Jadi bagaimana dari sisi DNS SD, Discovering Friend Service-nya, dengan menggunakan DNS Service Discovery ya, dengan fungsi daripada repair kita pelayanan, kemudian pelayan menggunakan model DNS base-nya, Service Discovery-nya ya. Oke, baik, silahkan. Dari sini, dari yang disampaikan, ada yang mau ditanyakan atau kurang paham, silahkan. Nah, ini ada topologi dari sisi IEEE ya, di mana dari posisi gambar kalau start seperti ini, kemudian peer to peer seperti ini dari sisi koneksinya ya, kemudian cluster tree-nya membentuk seperti pohon ya. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Atau sudah cukup paham? Oke, baik. Terima kasih ya semua atas waktunya. Jika sudah tidak ada pertanyaan, saya ambil absensi kita. Terima kasih semua atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.